Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Main Podcast. Jumpa lagi bersama saya Iksan di acara Main Podcast SMK Negeri 2 Gorontalo. Nah, sahabat Main Podcast, kali ini kita kedatangan kakak-kakak dari organisasi Pick Air Solusi SMK Negeri 2 Gorontalo. Halo kakak-kakak. Hai. Nah, kakak-kakak, sebelum kita berbincang-bincang, boleh gak kakak-kakak perkenalkan diri ke sahabat Main Podcast yang berada di rumah, supaya sahabat Main Podcast bisa tahu identitas kakak-kakak. Boleh dong. Hai Sobat Podcast, perkenalkan nama saya Alkif Karim Sulaiman. Saya anggota organisasi Pick Air Solusi SMK Negeri 2 Gorontalo. Hai Sobat Podcast, perkenalkan saya Anindya Kinanti Manorek. Saya anggota dari organisasi Pick Air Solusi SMK Negeri 2 Gorontalo. Nah, kakak-kakak ini kan berasal dari organisasi Pick Air Solusi. Kalau boleh tahu, organisasi Pick Air Solusi itu apa sih Kak? Dan program-program apa yang sedang dijalankan di SMK Negeri 2 Gorontalo ini? Nah, organisasi Pick Air Solusi dan program-program yang sedang kami jalankan, yakni adalah yang pertama, Pick Air Solusi itu kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Dan ada beberapa program yang sedang kami jalankan, yaitu program yang bermaksud untuk meminimalisir terjadinya kasus bully di sekolah. Dan tentunya dong program ini didukung oleh seluruh pihak sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan seluruh warga sekolah. Dan program ini terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pelatihan dan edukasi, yang kedua adalah tahap pendidikan, dan yang terakhir adalah tahap penegakan hukum. Oke, nah berarti program-program yang kakak jalani ini untuk meminimalisir terjadinya kasus tindakan bullying ya Kak ya? Ya. Oke, dalam menjalankan program-program seperti itu pastikan punya tujuan dong. Ya. Nah, tujuannya apa sih? Nah, jadi tujuan dari program yang sedang kita jalankan yaitu yang pertama untuk mencegah kekerasan fisik dan psikologis, membentuk lingkungan yang positif, serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan emosional. Ngomong-ngomong soal bullying, jadi bullying itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih kuat kepada seseorang yang lebih lemah. Dan adapun jenis-jenis bullying, bullying itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada bullying secara verbal, yang kedua ada bullying secara non-verbal, ketiga ada cyberbullying, dan yang terakhir adalah bullying secara kekerasan fisik. Nah, teman-teman, bullying yang saat ini sedang sering terjadi yaitu cyberbullying. Nah, tadi kan kakak-kakak bilang beberapa jenis bullying, dan jenis bullying yang sering terjadi untuk saat ini adalah cyberbullying. Cyberbullying itu apa sih kalau boleh tahu? Jadi, cyberbullying itu adalah bullying yang terjadi di media sosial. Nah, pelaku akan mengancam, merendahkan, serta memalukan korban. Cyberbullying ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan dampaknya bisa tersebar dengan sangat cepat. Dan adapun contoh-contoh dari cyberbullying itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pelaku bisa posting dan menyebar aib seseorang korban ke media sosial. Dan yang kedua, pelaku akan memberikan komentar-komentar yang negatif di media sosial atau platform-platform yang lain. Nah, teman-teman, jadi dengan adanya program ini, kami berharap dapat meminimalisir tindakan atau hal-hal bullying yang sering terjadi di sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di media sosial. Oke, jadi cyberbullying itu adalah tindakan bullying yang terjadi di media sosial ya Kak ya. Ya. Nah, terus bagaimana cara menanggulangi cyberbullying itu agar tidak terjadi di media sosial? Cara untuk menanggulanginya itu yang pertama mulai dari diri kita sendiri. Nah, teman-teman Sobat Podcast bisa memulai ketika Sobat Podcast mendapat tindakan cyberbullying dari pelaku. Yang pertama, Sobat Podcast jangan merespon. Ketika Sobat Podcast merespon, itu akan membuat tindakan bullying ini malah menjadi lebih besar gitu. Oke, berarti cara untuk menanggulangi cyberbullying itu dengan tidak meresponnya ya Kak ya. Ya. Oke. Dalam menjalani program-program seperti ini, pasti kakak-kakak pernah mengalami tantangan kan? Tantangan terbesar yang pernah dialami itu apa? Tantangan yang biasa kami alami yaitu korban takut untuk melapor. Biasanya korban bullying takut atau khawatir untuk melaporkan kejadian tersebut karena khawatir akan mendapatkan balasan yang lebih buruk atau akan dianggap remeh oleh teman-temannya. Yang kedua, cyberbullying. Seperti yang dikatakan tadi, cyberbullying atau bullying di media sosial itu sulit sekali untuk dipantau oleh guru atau orang tua
karena pelaku bisa bersembunyi di balik anonimitas dan interaksi online bisa dilakukan kapan saja tanpa pengetahuan langsung dari orang tua atau guru. Dan ada juga beberapa tantangan yang sering kali kami hadapi. Yang pertama itu adalah kurangnya empati. Siswa yang tidak diajarkan untuk menghargai perbedaan seringkali cenderung lebih melakukan tindakan bully di lingkungan sekolah. Yang kedua itu adalah tekanan dari teman-teman sebaya. Nah, tekanan dari teman sebaya ini membuat siswa lebih cepat untuk mendorong melakukan tindakan bully. Dan yang terakhir yaitu adalah kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari orang tua maupun guru ini membuat siswa untuk lebih cepat melakukan tindakan bully sehingga tindakan bully ini tidak dapat terdeteksi dan untuk ditangani dengan cara yang tepat. Oke, jadi tantangan yang pernah kakak alami yaitu kurangnya laporan dari korban dan kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga guru-guru ya kak ya. Ya. Oke, pesan apa yang bisa kakak-kakak sampaikan ke sahabat Main Podcast? Nah, jadi pesan yang bisa kami sampaikan kepada sobat-sobat podcast yaitu kami sangat berharap bahwa tindakan bully ini bisa dapat diminimalisir lagi. Karena banyak korban dari bully ini, dari kasus bully ini, bahkan ada yang sambil merenggut nyawa. Ketika korban itu mendapat bully, si korban itu malah berpikir lebih baik dia mengakhiri hidupnya saja. Jadi seperti itu. Oke, jadi agar bisa mengurangi tindakan bullying ini, kita juga butuh kerjasama antar guru dan teman-teman ya kak ya. Nah, sahabat Main Podcast, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari berbincang-bincang bersama kakak-kakak dari organisasi Pikir Solusi ini ya kak. Ya, sahabat Main Podcast ya. Nah, terima kasih kakak-kakak organisasi Pikir Solusi SMK Negeri 2 Gorontalo karena sudah berbincang-bincang bersama kami, bersama sahabat-sahabat Main Podcast yang berada di rumah. Dan juga terima kasih kepada sahabat Main Podcast yang sudah menonton acara Main Podcast pada hari ini. Saya Muhammad Iksan Lagarutu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.